Suara saya bisa direspon? Terdengar, Ibu. Minta tolong di share screen siapa yang sudah ngerjakan. Saya koreksi. Sekarang resep ke 10. Iya, Ibu. Oke. Oke, untuk kelengkapan resepnya, dengar ya suara saya. Nah, di sini kan pakai kopnya, kop punyanya rumah sakit. Rumah sakit, sedangkan di sini itu ada biayanya ada dua, kan di situ belum dicoret ya, apotek sama apotek rumah sakit sama apotek luar, di situ kan belum dicoret. Berarti nanti ditanyakan ya, yang pertama itu yang ditanyakan adalah apotek yang dikehendaki, kemudian di bawahnya status pasien kan di sini belum dilingkari ya, berarti kan tandanya belum tahu statusnya apa. Terus kemudian nanti di situ ditanyakan statusnya apa. Terus kemudian berikutnya yang kosong lagi adalah tanggal penulisan resep. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah apotek yang dikehendaki, kemudian kedua adalah status pasien, berikutnya adalah tanggal penulisan resep. Nah, yang bawah yang belum ada lagi adalah nama pasien sama umur pasien. Kalau parafnya kan sudah ada ya, jadi tidak perlu ditanyakan. Terus bawah resep standar. Resep standar kan nggak ada ya, jadi nggak perlu diisi, dicoret. Berikutnya lagi tentang monografi bahan. Jadi monografi ini sesuaikan dengan apa yang kalian ambil besok. Pemberiannya apa, bagaimana, terus kemudian pelatihannya gimana, khasiatnya bagaimana ya, referensi yang kalian gunakan itu apa. Terus kemudian bawahnya lagi penyelesaian dan permasalahan. Di situ oleum licorice aceli dia mengandung vitamin A dan D yang tidak tahan panas. Maka oleum licorice aceli dicampur pada saat basis salep telah dingin. Pada saat basis salep telah dingin, ya. Karena dia tidak tahan, maka dia nanti ditambahkan ketika basis salep ini telah dingin. Terus kemudian untuk permasalahan yang kedua, Ceraflava dan Vaselin Pavum dia mempunyai konsistensi yang berbeda. Maka dilebur di atas water bath sampai dia meleleh. Nah, konsistensi yang berbeda dia kan bentuknya ya, Ceraflava sama Cerafavum. Dia bentuknya semi solid ya. Jadi dilebur dulu sampai dia tuh mau meleleh. Terus kemudian permasalahan berikutnya, Ceraflava dia mengandung pengotor, maka disertai menggunakan kain basah. Jadi besok kalau pas pada saat melebur itu di cawan, atasnya cawan itu dikasih kain kasar, baru dimasukkan Ceraflava dan Vaselin Pavum. Kalau sudah dia leleh ya,
kain kasarnya diambil, kan sudah dalam bentuk cairan nih, kain kasarnya diambil, baru dimasukkan ke mortir. Kemudian permasalahan berikutnya, jadi permasalahannya ada 4. Pada proses peleburan dan penyertaian akan ada massa yang hilang, ya. Ketika kalian pakai ini apa namanya, kain kasa, itu kan kalian pakai untuk alas, ya. Kalian pakai untuk alas, itu nanti kalian ketika dia sudah melebur terus kalian ambil, itu kan otomatis ada yang menempel, ya, menempel di kain kasarnya. Nah, itu kan mengurangi timbangan, maka itu menjadi suatu permasalahan. Jadi permasalahan yang keempat, nanti pada proses peleburan dan penyertaian akan ada massa yang hilang, maka penimbangan bahan dilebihkan 20%, ya. Itu berikutnya, terdengar ya suara saya, ya. Berikutnya, oke. Tadi kan di dalam resep di atas, di situ oleum eukorisnya kan 6. Kenapa di situ kok 6? Tidak dilebihkan seperti yang lainnya. Ini perhitungannya masih salah, ya. Jadi nanti untuk sera, vaselin ini dilebihkan 20%. Oleum eukorisnya ini tadi kan ditambahkan terakhir. Jadi ketika sudah posisi leburan baru dimasukkan, maka dia tidak perlu dilebihkan karena dia tidak masuk di peleburan tadi, ya. Dia tidak menempel di kain kasar. Jadi nanti untuk oleum eukorisnya dia dia tetap 6 gram, terus kemudian sera flavanya 1,5 ditambah 20% dari sera flava. Jadi 1,5 gram, kemudian ditambah kurung 20 per 100 dikali 1,5 gram. Dikurung lagi, ketemunya berapa. Itu nanti yang ditimbang, ya. Jadi 1,5 ditambah 20% dari 1,5 gram. Kemudian untuk vaselinnya 15 gram itu nanti ditambahkan 20% dari 15 gram. Itu nanti yang ditimbang, ya. Jadi yang ditimbang bukan yang 1,5 atau yang 15 gram. Paham, ya? Pengambilan bahan sesuaikan ada apa yang kalian ambil. Kalau ambilnya oleum eukoris, ya ditulis oleum eukoris, kemudian sera flava, kemudian vaselin parfum, cek IT-nya, golongan obatnya, keterangan jangan lupa dicentang. Ada yang mau ditanyakan? Penimbangan dilebihkan karena itu tadi, ya. Ketika kalian, sebentar ya. Oke, saya lanjut, ya. Jadi ini direvisi, ya, ini masih salah. Permasalahan dan penyelesaian tadi masih kurang 1, ditambahkan. Ini perhitungannya diperbaiki. Lanjut, bawah. Jadi untuk prosedurnya, tadi yang pertama nanti menyetarakan timbangan, kemudian menimbang seranya berapa tadi, ya, sesuai perhitungan yang sudah dilebihkan 20%, lalu masukkan dalam cawan, ya, cawan yang sudah dialasi dengan tadi kain kasa, kemudian menimbang vaselin parfum berapa tadi perhitungannya yang sudah dilebihkan, kemudian masukkan ke dalam cawan, ya, yang sudah dialasi dengan tadi kain kasa, kemudian lebur di atas water bath. Langkah berikutnya, setelah sediaan meleleh, lalu biarkan sampai dia dingin, kemudian timbang sebanyak 16,5 gram masukkan ke dalam mortir. Sedangkan sisanya dimasukkan dalam pot salep yang berbeda dari pot sediaan. Jadi ada sisa tadi, ya, kan kalian menimbangnya tadi dilebihkan 20%. Sisanya tadi
Jadi kalian menimbang sesuai dengan totalnya 1,5 ditambah 15. Ketemunya kan 16,5 gram. Nah, itu nanti yang kalian timbang, yang kalian bagi. Sisanya nanti disisihkan, ditaruh di pot sendiri. Itu ya. Terus kemudian menara cawan, kemudian timbang ya. Jadi menimbang oliumnya nanti pakai cawan. Langkah berikutnya menara cawan porselin, kemudian timbang oleum ekoris sebanyak 6 gram ya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir gerus sampai homogen. Kemudian keluarkan sediaan dari dalam mortir, lalu masukkan dalam pot salep dan beri etiket warna biru. Karena di sini pakainya kan obat topikal, jadi etiketnya warna biru. Terus kemudian jangan lupa nanti di etiket ditulis ya nomornya berapa, tanggalnya berapa, nama pasien. Jangan lupa ditulis salep luka bakar. Ini kan kita membuat sediaan salep luka bakar. Yang pojok bawah nanti jangan lupa diberi paraf. Ada yang mau ditanyakan jurnal yang ini? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Bu izin bertanya. Ya. Itu kan dalam resepnya kan tidak ada tulisan MF unguentum gitu Bu. Itu nanti jadi masalah nggak Bu? Enggak, kan salep bisa otomatis kan? Oh, langsung nggak Itu kan apa-apa ya? signa, ya, signa, tandai salep luka bakar. Berarti kan otomatis kalian membuat sediaannya itu salep luka bakar, ya enggak? Iya sih. Nah, Iya. Terima kasih Bu. ya, perhitungan nggak bingung ya? Tidak. Yang ini masih salah loh, nanti direvisi. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya yang untuk penimbangan. Ya. Oleum ekoris kan 6 gram, ceraflava 1,5 ditambah 20/100 dikali 1,5 gram ya Bu? Ya, jadi 20% dari, kan permasalahannya tadi ditambahkan ya, harus dilebihkan 20%. Jadi 20% dari yang mau dilebur. Yang mau dilebur di situ apa aja? Yang mau dilebur kan sera sama vaselin. Berarti yang ditambahkan 20% hanya sera sama vaselin. Karena oleum ini tadi kan menambahkannya ketika dia dingin. Berarti kan ditambahkan terakhir ya. Dia tidak perlu dipanaskan. Jadi untuk penimbangan, jadi dasar atau alasan kenapa dilebihkan, karena itu tadi, kalau misalkan kalian ngepres tidak dilebihkan, sedangkan di situ ada pengotor kan harus dilapisi dengan tadi ya kasa. Nah di kasa itu kan otomatis ada yang nempel, kemudian di cawan juga ada yang nempel. Ketika kalian timbang, otomatis kan dia beratnya kurang dari total ini ya, sera sama vaselin. Ketika sera sama vaselin ini di total, maka beratnya adalah 16,5. Jadi dia pasti kurang dari 16,5. Paham ya maksudnya? Baik Bu, terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk yang berikutnya. Kalau belum, masuk ke resep berikutnya. Sudah? Di sini yang tadi kopnya adalah rumah sakit, yang ini adalah kopnya apotik ya. Kop apotik. Kelengkapan resep seperti biasa. Yang kosong itu apa? Ya, yang kosong itu apa? Itu yang ditanyakan di kelengkapan resep. Nah, di sini kita mau membuat sediaan gel, ya, MF gel. Terus di sini ada CMC-NA. CMC-NA itu dia bilangnya cuma secukupnya. Sedangkan CMC-NA ini, kalau kalian membaca buku Handbook Pharmaceutical Excipient tentang eksipien sediaan farmasi, nah CMC-NA ini punya ketentuan kalau dia dipakai atau dibuat untuk sediaan gel, jadi ada rentang. Jadi batas konsentrasi yang boleh dipakai CMC-NA tapi dia berfungsi sebagai gel itu berapa persen, itu ada ketentuannya.
jadi tidak asal nyomot. Nah, ketentuannya itu nanti berapa, ada rentangnya berapa sampai berapa. Kalau pengen tahu silakan nanti dibaca HPE ya. Kalau enggak sekarang kan di Google banyak ya, kalian bisa cari tentang konsentrasi CMC untuk, jadi CMC itu kan fungsinya banyak, nggak cuma dia sebagai jelling agent ya, bisa sebagai pengental, tapi di situ dia punya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini itu enggak sembarangan. Jadi ketika dia ditentukan konsentrasi sekian loh, berarti ketika dia lebih, maka dia fungsinya sudah bukan sebagai jelling agent lagi ya. Terus yang pertama adalah tanggal penulisan resep, yang berikutnya adalah tanggal pembuatan kopi resep, kemudian nama pasiennya belum ada di situ, kemudian umur pasiennya juga belum ada, tanda kopi resep, karena di sini kopi resep, kopnya adalah kopi resep ya. Sedangkan di bawahnya ini kan belum tahu tanda kopi resep. Kenapa sih kok ditanyakan? Karena kita belum tahu resep ini sudah dilayani atau belum. Kemudian melayaninya berapa, setengahnya atau berapanya gitu kan, ini belum tahu ya. Karena di sini kopnya adalah kopi resep, logikanya resep ini kan sudah ditebus. Nah, ditebusnya sudah dilayani atau belum? Pertanyaannya kan itu, maka harus ditanyakan tanda kopi resepnya itu apa. Terus kemudian konsentrasi, karena di situ CMCNA-nya HS, artinya kan secukupnya ya. Maka harus ditanyakan konsentrasi CMCNA yang dikehendaki itu yang berapa persen, 3%, 4%, 5%, atau 6%. Nanti lebih detailnya tentang konsentrasi silakan kalian cari sendiri ya di HPE. Silakan dibaca HPE. Kalau nggak mau baca HPE, silakan browsing ya. Kemudian di situ karena CMCNA ini dia membutuhkan Aquades ya, untuk mengembangkan CMCNA kita kan membutuhkan Aquades. Sedangkan di resep ini kan Aquadesnya belum ada ya. Maka di kelengkapan resep itu izin penambahan Aquades. Jadi ini masih kurang satu ya. Izin penambahan Aquades. Karena di sini belum ada Aquadesnya, jadi nanti kalian harus menambahkan sendiri ya untuk mengembangkan CMCNA. CMCNA itu bentuknya serbuk ya. Ada yang menanyakan? Resep selanjutnya tidak ada, maka nanti di strip. Ada yang menanyakan dari sini kelengkapan resep? Kenapa harus ditulis konsentrasinya? Kenapa harus dimintakan Aquadesnya? Ya, karena permasalahan itu tadi. Di resep itu kan belum ada ya. Tapi kelengkapan resep adalah apa yang belum ada di resep, yang belum ditulis atau yang sudah ada, maksudnya sudah ada kolomnya tapi belum diisi, itu yang kalian tulis di kelengkapan resep. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut ke bawahnya. Lanjut bawahnya. Oke, monografi. Di situ ada Anaglidolvena, kemudian CMCNA, ditambahkan lagi ya, satu lagi Aquades. Sudah, penyelesaian dan permasalahan. Pemberian nanti ditulis ya. Di sini permasalahan dan penyelesaiannya ada 4 ya. Yang pertama nanti konsentrasi CMCNA. Tadi kan sebagai jelling agent ya, fungsinya dia itu sebagai jelling agent. Jadi di permasalahannya nanti ditulis yang lengkap ya, konsentrasi CMCNA sebagai jelling agent belum diketahui. Maka ditentukan rentang konsentrasi CMCNA sebagai jelling agent 3% sampai 6%. Ya, ini berdasarkan HPE edisi kelima halaman 120. Nanti silakan dicek ya HPE. Jadi di permasalahan dilengkapi ya, konsentrasi CMCNA sebagai jelling agent belum diketahui. Terus kemudian yang kedua, cara melarutkan atau mendispersikan CMCNA. Maka CMCNA ditabur di atas permukaan air. Lalu ditunggu terserap dan mengembang ya.
Jadi karena dia bentuknya tadi itu serbuk putih, maka nanti ditabur dulu di atas permukaan air, ditunggu sampai mengembang. Terus kemudian jumlah air yang digunakan untuk melarutkan CMCNA belum diketahui. Tadi kan harus ditanyakan, harus di kelengkapan saya kan di ini ya, izin penambahan. Nah, CMCNA itu untuk mengembangkan itu dia punya ketentuan ya. Jadi airnya itu tidak sembarangan kalian main masukin. Jadi CMCNA nanti air, jadi di permasalahan berikutnya yang tentang jumlah air ya. Jumlah air yang digunakan untuk melarutkan CMCNA belum diketahui, itu permasalahannya. Penyelesaiannya, maka untuk air panas 10 kali berat CMCNA dan air dingin 20 kali berat CMCNA. Nah, kalian mau menggunakan air yang mana? Air yang panas atau air yang dingin? Kalau kalian pakai air yang dingin, maka 10 kali dari beratnya. Tadi beratnya CMCNA berapa? Kan belum diketahui. Ya, jadi kalian belum bisa ngitung berapanya. Kalau misalkan yang diminta nanti dia konsentrasinya yang tadi kan rentangnya 3-6. Misalkan yang diminta 4%, berarti kan 4%, 4 per 100 dikalikan, kalian diminta bikin berapa tadi? 20 gram. Itu hasilnya berapa? Dikalikan, kalau kepakai airnya 10 kalinya, berarti ya 10 kali dari berat CMCNA. Kemudian NA-diklofenak berbentuk serbuk dan agak sukar larut dalam air. Maka NA-diklofenak dilarutkan dalam 6 mili air ya, lebih dari 6 mili air ya. Itu permasalahan tentang natrium diklofenaknya. Ada yang mau ditanyakan? Jika belum, lanjut ke bawahnya. Perhitungannya NA-diklofenaknya kan 1%, berarti 1% dari 20, maka 1 per 100 dikalikan 20, ketemunya berapa itu yang ditimbang. Kemudian CMCNA-nya, di sini tadi masih ditanyakan ya, yang diminta berapa. Kalau di contoh atau yang sudah kalian kerjakan, ini kan pakainya 3%. Jadi nanti belum tahu, mau 3%, mau yang 4%, 5%, atau yang 6%. Jadi nanti menunggu ketentuan dari setelah ACC, oke? Ini hanya contohnya aja. Contohnya di sini pakai 3%, berarti kan 3% dari 20, ketemunya berapa? Nah, airnya adalah misalnya mau pakai air dingin, berarti 20 kalinya. Kalau mau pakai air panas, berarti 10 kalinya. Kemudian aquadesnya 20 dikurangi dari total yang total semuanya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, lanjut ke bawahnya. Ya, yang pertama adalah menyetarakan timbangan dulu, menimbang CMC-nya berapa, disisihkan dulu. Kemudian mengukur aquades, ya, mau pakai 10 kali atau mau pakai 20 kalinya. Setelah diukur, kalian tuang ke dalam mortir, kemudian tabur CMC NA-nya secara merata. Kemudian diamkan selama 15-30 menit. Kemudian tutup ya, nanti sampai mengembang terus sampai dia terbentuk mucilago atau massa gel. Berikutnya menimbang NA-diklofenak, masukkan dalam beker, lalu ukur aquades ya. Kemudian masukkan dalam beker, aduk natrium diklofenak dia sampai larut ya, masukkan ke dalam mortir terus sampai homogen. Kemudian keluarkan sediaan, masukkan dalam wadah tub gel, jadi membawa tub ya. Beri etiket warna biru. Etiketnya jangan lupa ya, nomornya ditulis, pasiennya siapa, tanggal, kemudian 2 kali, tadi signanya berapa, sehari pakainya 2 kali ya. Berarti nanti di etiket ditulis 2 kali sehari dioleskan pada tempat yang nyeri.
Ada yang mau ditanyakan dari sini? Iya, Bu, mau tanya. Kemarin kan waktu semi solid kan di Kediri nggak ada yang jual ini apa tub yang bisa diisi dari bawah itu loh, Bu. Biasanya pakai yang ini, yang atas terus nanti pakai ini, spek. Pakai. Oh gitu, nggak apa-apa berarti, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Bisa Belinya yang pakai berapa gram? Yang 20 pas atau lebih, Bu? yang 20 aja. Yang 20 pas. Nggih, terima Nah, ini kasih, kan Bu. mintanya dia 20. Kalau nggak ada ya 25, nggak apa-apa lah. Nggih. 25 atau 30 memang nggak ada loh ya. Tapi kalau memang ada 20 ya pakai 20. Berarti pakai tub yang plastik itu ya, Bu? Ya, itu Nggih, pakai terima spek. kasih. Nggih, terima kasih, Bu. Atau nggak pakai pipet. Yo, bisa kayak. Ada yang mau tanyakan yang lain? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, nanti kalau misalkan ada yang belum paham, langsung tele saya aja ya. Berarti nanti kalian ini mulai yang hari Senin ya. Ini Senin pagi siang, kelas yang gabung ini. Atau ada yang lain? Atau campur? Yang merasa di luar hari Senin ada? Gini ya, saya memberikan TPR. Tolong kalau misalkan nggak mau dengar, atau mungkin ada yang cuman sekedar masuk Zoom, tolong ketika praktikum kalau nggak paham, kalau nggak mau tanya ke kami, tanya ke temennya dulu sebelum kalian masuk lab. Jadi usahakan ketika masuk lab itu kalian benar-benar paham apa yang harus kalian lakukan. Ya, saya nggak apa-apa, kayak gini nggak didengarkan itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ketika kalian masuk lab itu kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, kalian mau tanya. Jadi masuk lab itu jangan asalkan, oh sementing saya sudah masuk. Ingat, ada UAS ya. Nanti akan ada ujiannya. Sedangkan ujian itu nanti kalian mengerjakan dari awal itu dikerjakan sendiri dan di sini. Semuanya. Jadi kita cuma ngasih jurnal kosong, resep, ya. Nanti kalian analisa sendiri, kalian cari bukunya dibawa ke sini. Jadi kalian buku-buku itu nanti kalian bawa ke sini. Jadi tolong yang punya buku dari sekarang itu dicicil. Ya, dari resep itu yang masuk di dari apa namanya literatur yang kalian pakai yang masuk di resep itu yang mana aja itu kalian beri tanda ya, kalian tandai, tapi jangan dicoret-coret karena nanti itu buku yang kalian pakai ujian kan kita cek kalau ada coretan catatan atau mungkin biar gampang nanti saya kok tak bikin misalkan dosis nulis dosis DM-nya tak tulis di buku biar nanti jadi satu di sini nggak boleh. Jadi buku yang kalian pakai ujian nanti harus bersih. Kalau cuman kalian tandai silakan. Misalkan ditandai halaman 100 tentang apa, halaman ini tentang apa gitu nggak apa-apa. Tapi jangan dicoret-coret bukunya. Ya. Jadi usahakan ketika kalian nyontoh temennya, itu kalian paham apa yang kalian tulis. Sudah pesan saya itu aja. Silakan nyontoh, tapi kalian paham apa yang kalian tulis. Ketika kalian ujian, kalian nyari di halaman berapa, di buku apa, itu kalian harus mulai terbiasa. Makanya dulu waktu yang TPR saya kan harus mewanti-wanti. Siapa yang punya buku, tolong kalian bikin grup ya yang tanpa dosen, atau kalian pasti punya lah grup yang tanpa dosen. Itu kalian foto, kalian kirim di situ buat belajar bareng-bareng. Jadi yang nggak punya buku, nanti ketika pinjam buku temennya, dia wes hafal, oh halaman sekian, cukup nih Teni. Tentang ini ada di halaman sekian, tentang ini buku yang dipakai ini. Itu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ibu, kalau misalkan banyak apa sticky notes-nya kayak ditandai, gak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, sebenarnya jangan bikin contekan.
Nggih. Kan biar memudahkan kalian ketika nanti ujian cepet kan. Oh, halaman ini loh. Yang pernah keluar itu cuman ini kan apa ya? Kan ujian itu ada batas waktu, ya, nggak lama. Sedangkan kalian ngerjakan itu dari awal, dari mulai nempel, kan kita ngasih itu cuma kosongan. Jadi dari mulai nempel, ngisi kelengkapan resep dan lain sampai bawah itu kalian di sini, tidak dari kos, ya. Jadi usahakan secepat mungkin cara kalian membuka buku itu intinya itulah, kan open book tuh, open book kelihatan kalian membuka buku, udah itu kuncinya. Sama kalian menghafal DM. Kuncinya itu. Ibu, apakah ada batasan bawa berapa buku Ada seperti ketentuannya. Ada ketentuan buku yang boleh dibawa sama buku yang tidak boleh dibawa. Tapi nanti setelah ujian. Oh, nggih, Ibu. Terutama buku IMO. Pokoknya yang boleh dibawa itu biasanya farmakope, kemudian ISO, gitu-gitu boleh. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ya, tidak ada pertanyaan ya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Untuk yang resep oleum Ikoris yang salep luka bakar itu pakai tub juga ya, Bu, 20 gram? salep pakai ini nggak apa-apa, pakai apa? Pot, pot salep. Sudah mau selesai. Pot salep, ya. Pot salep, Ibu. Ibu, untuk pot salepnya itu bagian luarnya perlu ditempeli dengan kertas HVS atau langsung ditempelkan dengan Kertas HVS dulu, kertas HVS itu, kertas. Oh, Jadi kan yang kecil dilapisi kertas HVS dulu. Kalau sudah dilapisi kertas HVS, etiket. Nah, karena potnya itu nanti kan kecil ya, sedangkan yang di contoh kalian etiketnya kan besar. Mungkin kalian bisa bikin lagi yang versi kecilnya. baik, Ibu. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Izin Bu, besok pretestnya tentang apa ya Bu? Pretesnya ya tentang resep ini. Maksudnya DM aja atau gimana? Nggak ada hitung dosisnya kan, ya nggak Oh, tahu sebutan, entah itu permasalahan, entah itu perhitungan. iya, terima kasih Bu. Ya, karena di sini perhitungan dosis tidak ada, otomatis dosis nggak mungkin keluar ya. Jadi antara permasalahan dengan perhitungan, atau mungkin nanti singkatan bahasa Latin, gitu ya. Silakan dipelajari. Bu, untuk pot salepnya 15 gram ya, Bu? Apanya? Untuk pot salepnya yang 15 gram ya, Bu? Lebih no, di situ kan tadi ada oleum, berarti berapa itu? 16,5 sama 6. Berapa? Ya sekitar 25. Pot salep Baik, 25, Ibu. 30. 25 nggak ada kan? Ada nggak sih pot salep 25? Kalau 20 kan kurang. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain ada yang menanyakan? Belum? Belum Bu. Oke, kalau belum saya akhiri ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa chat saya. Oke, sekian. Terima kasih.